Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi wasallim ajma'in, amma ba'd. Teman-teman, saudara-saudariku yang beriman, kaum muslimin dan muslimah tentunya dimanapun berada, kembali pada kesempatan kali ini izinkanlah saya berbagi masih di kitab Sahih Al-Bukhari. Apa yang akan kami sharingkan kali ini di halaman 520. Ini digerakkan sedikit tuh akan kelihatan ya. Nah, itu halaman 520 bagian atas, dan di Kitabul Manaqib ya, kitab kemuliaan sifat-sifat Nabi, sifat-sifat terpuji Nabi. Kali ini di kitab Sahih Al-Bukhari di nomor hadis 3553. Dan akhrajahu Muslim, Imam Muslim mengeluarkan hadis ini, atau juga mengeluarkan Imam Muslim hadisnya sahih dalam nomor hadis 503 dan 2497. Tadi kami sudah mengecek ke kitab kami redaksi 503-nya dengan sedikit perbedaan redaksinya, tetapi secara makna sama. Tentang apa ini? Yaitu tentang mubah ya, atau diperbolehkannya salaman setelah sholat itu, bersalaman dengan menjabat tangan imam. Walaupun ulama ada yang menjelaskan ya, dalam buku Sahih Al-Jum'ah menjawab 99 soal pertanyaan tentang seputar keislaman. Situ beliau mengutip hadis ini dan juga mengutip pendapat ulama yang diantaranya menyebutkan jika salaman sholat salaman setelah sholat subuh dan sholat asar secara berjamaah itu, terus setelah selesai sholat bersalaman, itu adalah bagian dari mubah, bagian dari bid'atun mubah ya. Jadi bid'ah yang mubah atau yang diperbolehkan seperti itu. Ada yang berpendapat makruh karena beranggapan khawatir orang yang bersalaman itu menganggap salaman setelah sholat berjamaah itu bagian dari kesempurnaan sholat, padahal dia bukan bagian daripada kesempurnaan sholat, tetapi mubah atau boleh diterapkan atau boleh dikerjakan seperti itu. Jadi kalau yang berpendapat makruh pun juga harus tetap memperhatikan, karena sesuatu mudarat itu harus dihindari walaupun harus meninggalkan maslahat. Jadi kalau ada menyodorkan tangan setelah sholat berjamaah, maka dia yang beranggap setelah berjamaah tadi sholat salaman setelah sholat berjamaah makruh, maka dia harus tetap menjabat tangan saudaranya yang sama-sama menjadi makmum ataupun imam yang sholat di tempat yang sama itu, seperti itu. Jadi kalau misalnya tidak mau disalami setelah sholat, nanti malah tersinggung. Nah, ketersinggungan ini akan menyebabkan dosa. Jadi ulama khususnya di mazhab Syafi'iyah beranggapan jasanya adalah Izzuddin Abdissalam, itu yang berpendapat dari mazhab Syafi'iyah, imam yang berpendapat bahwasanya bid'ah dibagi jadi 5, di antaranya ada mubah, wajibah, makruhah seperti itu, dan ada haroma. Jadi sini salam setelah sholat fardu itu bukan bid'ah ya, tapi mubah ya. Kalau disebut bid'ah maka bid'atun mubah, bid'ah yang mubah atau boleh dikerjakan. Dalilnya di sini di kitab Sahih Al-Bukhari tadi sudah kami sebutkan 3553 atau 3553. Rawi hadisnya dari sahabat Nabi Abu Juhaifa, ini sahabat Nabi yang berkata, dia qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW itu pernah keluar bil hajirati ilal Badha. Jadi menuju kepada suatu tempat ya, atau daerah yang bernama Badha. Fatawadda'a thumma shalla dzuhra rak'ataini wal asra rak'ataini. Jadi beliau berwudu kemudian mendirikan sholat zuhur 2 rakaat dan asar 2 rakaat. Ini dalam perjalanan ya. Jadi sholatnya musafir itu boleh menjamak dan mengqashar sholat. Wa baina yadayhi anazzatun, yaitu qala syu'batun wa zada fihi aunun an abi Juhaifa qala kana yamurru min waraihal mar'ah. Jadi setelah sholat itu maka didatangkan atau semacam tongkat atau tombak di hadapan beliau itu ditancapkan, dan dalam kondisi seperti itu ada wanita yang antara tombak tadi artinya di posisi di depan tombak, tidak lewat di depan Nabi benar, tapi di sana misalnya Nabi sholat di sini, tombaknya di sini, maka ada wanita yang lewat di sini. Dalam riwayat hadis Imam Muslim disebutkan ada himar ya. Ada peternak atau yang orang yang lewat membawa himar ataupun keledai seperti itu, disebutkan seperti itu, atau kambing. Jadi intinya ada yang lewat di depan tombak atau sesuatu yang ditancapkan di hadapan Rasulullah ketika Rasulullah sholat menghadap ke arah tombak. Ini disebut dengan sutroh ya, atau pembatas sholat. Jadi orang itu sholat di depan sutrohnya, jadi tidak masalah. Selanjutnya qala wa qaman nasu, kemudian manusia atau para manusia yang berada di situ berdiri, maksudnya setelah selesai sholat tadi, faj'alu ya'khuduna biyadai. Nah, di mereka itu berdiri mungkin mengambil tangan Nabi itu untuk disalami tangan Nabi tadi, fayamsyahuna biha wujuhahum. Kemudian mereka mengusapkan kepada masing-masing daripada wajah mereka.
Nah, ini keberkahan ya. Di sama orang soleh itu boleh salaman terus diusap. Kalau kita adanya kan salaman terus bisa ada yang taruh ke dada atau misalnya ada di cium ketika salaman dengan orang yang kita anggap soleh atau bisa mengambil tabaruk ya, mengambilkan berkah. Jadi intinya setelah sholat ya, tidak ada jeda. Setelah sholatnya selesai, sholat jamak qasar tadi, tapi tidak disebutkan sholatnya disebutkan tapi sholatnya diringkas ya. Jadi sholat jamak qasar itu zuhur dan sholat asar seperti itu. Nanti di sini dijelaskan sudah secara jelas manusia berdiri dan kemudian mengambil tangan Nabi untuk dipegang atau untuk disalami. Fayamsahuna biha wujuhahum. Kemudian mereka setelah salaman dengan tangan Nabi tadi mengusapkan bekas salaman tadi ke wajah mereka masing-masing. Qala fa'akhadhtu biyadihi. Maka ini Abu Juhaifah itu berkata, kemudian aku mengambil atau juga menyalami tangan Nabi wa da'tuha ala wajhi. Kemudian aku mengusapkan ke wajahku sendiri. Fa idza hiya abradu minas salji. Ternyata tangan Rasulullah itu lebih dingin daripada salju nih seperti ini ya. Arad ini kan barat nih sesuatu yang dingin ya, salju lebih dingin daripada salju. Ini dalam doa kita juga ada yang dibaca ya, minas salji wal barat seperti ya kan, ya, salju yang dingin. Jadi tangan Rasulullah itu ternyata sahabat tadi bercerita dan bertutur tentang sifat-sifat kemuliaan Nabi, sifat-sifat terpuji Nabi. Tangan Nabi itu disentuh tuh lebih dingin daripada salju. Wa'at yabu raihatan minal miski, dan baunya tuh lebih harum daripada minyak misik atau minyak kasturi. Nah, ini wa akhrajahu Muslim. Imam Muslim meriwayatkan hadis ini dalam redaksi hadis tadi saya sebutkan sudah ya, di nomor hadis 503 dan 2497 dalam kitab Sahih Muslimnya. Nah, sekarang balik lagi kepada kita Ahlussunnah wal Jamaah. Tetap teruskan, suburkan gerakan setelah sholat itu, tetap silakan salaman, tidak bid'ah. Kalaupun sebut bid'ah, golongannya masuk ke dalam bid'atun mubah, bid'ah yang diperbolehkan atau mubah. Mubah berarti tidak ada larangan untuk dilakukan. Kalaupun beranggap makruh, itu bagian daripada, tinggal kita menyampaikan saja bahwasanya itu bukan bagian daripada kesempurnaan sholat dan bukan daripada rukun sholat. Sudah sholat setelah salam itu sudah selesai. Ada orang habis sholat buka HP aja tidak masalah. Habis selesai sholat orang BAB. Kalau ada orang yang rutin habis sholat subuh selesai salam terus dia BAB, tidak masalah lah. Memang dia jatahnya BAB jam segitu. Nah, jadi tidak ada keterkaitan. Jadi mubah, boleh dilakukan dan tidak bid'ah. Salaman setelah sholat berjamaah. Ini saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa sedikit memberikan pencerahan maksudnya, dan juga kesadaran bagi yang mengatakan salaman itu tidak ada contoh. Ini langsung dari sahabat Nabi yang menceritakan diri dan sahih di Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Afu minkum wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.